Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad tulabat talibat MG kelas 7 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sambung kembali pelajaran kita. Sekarang kita sampai di pelajaran kelima dengan judul bab mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Jadi meminta keberkahan dengan perantara pohon atau batu atau semisalnya ini. Dan tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan makna tabarruk mencari berkah. Yang kedua, murid dapat membedakan antara tabarruk yang disyariatkan dengan tabarruk yang syirik. Nanti yang ketiga, murid dapat membantah perbuatan orang musyrikin yang bertabarruk kepada batu dan patung. Ya ada ya, minta keberkahan dengan batu dan patung. Ya makanya kalau kita lihat di sekitaran kita itu biasanya ada pohon yang dikasih kain atau batu yang dikeramatkan atau tempat-tempat tertentu ya yang semisalnya. Dan kita baca mukadimahnya. Keberkahan wajib diminta hanya dari Allah Ta'ala semata, karena Allah adalah satu-satunya yang memberi manfaat dan madarat. Dan mencari keberkahan dari selain Allah merupakan kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, kasih garis bawah nih ya, kesyirikan hukumnya. Maka wajib berhati-hati dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'annya, afara'aitumul lata wal uzza, tidakkah kalian lihat Lata? Lata itu siapa? Dikatakan bahwa Lata itu adalah nama orang dahulu yang dia orang soleh, lalu dia memiliki kebiasaan mengadon tepung untuk jamaah haji, dibagi-bagi gratis itu. Jadi dia itu bikin roti gratis dibagi-bagikan ke jamaah haji. Nah, ketika dia meninggal, orang-orang beriktikaf di kuburannya, datang ke kuburannya ya, doa di situ, sholat di situ ya, minta di situ ya. Nah, akhirnya lama-kelamaan ya disembah. Ada yang mengatakan, ini pendapat pertama kan, orang soleh yang mengadon tepung ya lalu diberikan ke jamaah haji gratis. Orang baik lah pokoknya ya. Ketika dia meninggal diagungkan kuburannya. Lalu yang kedua ada yang mengatakan bahwa Lata ini adalah nama batu yang dulu disembah oleh orang-orang Taif ya, orang-orang di Taif sana. Tidakkah kau lihat Lata wal Uzza? Uzza, adapun Uzza itu adalah pohon samar. Nanti cari aja tuh di googling, pohon samar tuh kayak pohon ringin begitu mungkin ya. Yang di atasnya dibangun satu bangunan yang diberi kelambu, terletak di antara Mekah dan Taif. Ini dulu ya, sekarang tidak ada. Di Saudi itu alhamdulillah sekarang kuburan aja tidak ada yang kalau bahasa Jawanya dikijing, tidak ada. Kuburan itu tanah biasa begitu, kasih batu, nggak ada namanya. Kuburannya Utsman bin Affan, kuburannya Khadijah tuh ya, kuburannya Aisyah di Baqi itu ya hanya batu aja, nisannya nggak ada namanya ya. Nah, alhamdulillah di Saudi seperti itu. Apalagi ya yang seperti di Indonesia, tempat-tempat pohon-pohon batu yang dikasih diagungkan tidak ada di sana. Alhamdulillah sekarang tidak ada. Ini dulu Uzza. Lalu Manat itu siapa? Patung yang terletak antara Mekah dan Madinah ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kau lihat Lata, Uzza dan Manat ya, ats-tsalitsatal ukhra ya. Nah, yang ketiga yang lain, yang mana sesembahan ini ya dianggap sebagai sesuatu yang pantas untuk diagungkan. Tiga hal ini, tidakkah kau lihat tiga hal itu ya, alakumun dzakaru walahul untha, kata Allah, apakah patut untukmu anak laki-laki sementara untuk Allah anak perempuan?
tilka idzan qismatun dhiza. Kalau demikian itu adalah pembagian yang curang, dhiza batil. Nah, jadi orang-orang musyrikin mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Begitu makanya kalau lihat di keyakinan orang-orang Yahudi, Nasrani dan juga orang-orang musyrikin, malaikat itu disimbolkan pakai sayap perempuan, peri di Indonesia jadinya ya. Nah, itu apa? Kebatilan pendapat ataupun kebatilan pemikiran orang-orang kafir. Paham ya? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Semua itu Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Allah itu. Kalau di sini kan Lata, Uzza, Manat yang diagungkan selain Allah itu hanyalah nama fiktif ya, yang kalian namakan. Tuhan-Tuhan itu kalian jadikan Tuhan sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak turunkan ya keterangan untuk menyembahnya. In iyattabi'una illa dhon, yang mereka ikuti hanyalah prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang sesuai, apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Petunjuknya apa? Ya suruh nyembah Allah, dilarang menyembah selain Allah. Apa hubungannya dengan pelajaran kita? Akan kita pelajari satu persatu ya. Yang intinya orang-orang dahulu mengagungkan Lata, Uzza dan Manat. Lata itu orang, Uzza itu apa tadi? Pohon, Manat itu batu ya, patung batu. Jadi dianggap tiga hal ini mendatangkan keberkahan, memberi ini dan itu, makanya diagungkan ya, persis seperti orang-orang zaman sekarang. Paham ya? Pokok pembelajaran kita yang pertama, macam-macam tabaruk. Tabaruk dibagi menjadi dua. Terus sebelumnya tabaruk itu apa sih? Tabaruk itu didefinisikan di sini ya, mencari berkah ya. Berkah itu adalah kebaikan yang terus menerus dalam jumlah yang banyak ya. Jadi mereka mengagungkan benda-benda di atas itu ya untuk mencari keberkahannya begitu. Nah, di sini yang kita bahas yang pertama adalah macam-macam tabaruk. Tabaruk dibagi menjadi dua macam. Yang pertama tabaruk yang disyariatkan ya, mencari berkah yang disyariatkan. Bagaimana maksudnya? Yaitu mencari keberkahan dengan sesuatu yang diketahui secara syar'i bahwa hal itu bisa memberi berkah. Kasih garis bawah ya. Contoh seperti minum air zam-zam untuk mencari kesembuhan. Boleh ini. Kenapa? Karena Rasul mengatakan innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min. Ya, sungguhnya air zam-zam itu adalah air yang berkah ya, dan makanan bagi orang yang lapar. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan zam-zamun ta'amu ta'min wa shifa'u saqamin. Zam-zam itu adalah makanan bagi yang lapar dan obat bagi orang yang sakit. Jelas kan? Maka kalau minum zam-zam berharap sembuh, zam-zam kan air ya kan, diminum terus dia sakit, sebelumnya dia sakit, dia berharap sembuh, mencari keberkahan dengan zam-zam boleh ya, karena itu apa? Ada dalilnya, paham? Ada yang kedua, tabaruk yang dilarang. Apa itu? Yaitu mencari keberkahan dengan apa-apa yang tidak diizinkan oleh syariat. Jadi tidak ada dalilnya dari syariat. Contoh, ya, ataupun ini hukumnya dulu nih. Hukumnya yang pertama, kalau seorang meyakini bahwa suatu tersebut bisa memberi keberkahan secara zatnya. Contohnya, seperti orang yang mencari keberkahan dengan pohon, batu, atau kuburan orang soleh untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya, maka hal ini syirik besar. Kasih garis bawah nih. Jadi nomor satu nih, dia yakini pohon itu, batu itu, kuburan orang soleh itu benar-benar membawa manfaat, bisa menolak bahaya pula. Kalau benar-benar dia yakin seperti itu, ini hukumnya syirik besar. Paham ya? Lalu yang kedua,
Seorang meyakini bahwa sesuatu tersebut menjadi sebab. Ya, kasih garis bawah nih, menjadi sebab. Kalau yang tadi ya bisa memberi keberkahan secara zatnya, kasih garis bawahnya di sini. Nah, ini syirik besar yang pertama tadi. Kalau ini ya menjadi sebab saja, jadi di bawahnya sedikit. Kalau tadi kan memang pohonnya, batunya itu benar-benar berkhasiat, benar-benar bisa memberi keberkahan, menolak bahaya secara zatnya. Itu syirik besar kalau diyakini. Nah, kalau ini hanya sebagai sebab saja, contoh ya. Ya, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah ya, sebagai sebab untuk mendapatkan keberkahan Allah. Jadi contoh mengusap-ngusap makam Ibrahim atau mengusap-ngusap kuburan orang soleh ya, agar ya agar menjadi sebab keberkahan Allah, maka seperti ini hukumnya syirik kecil ya. Lalu yang ketiga, adapun meyakini bahwa amalan tersebut termasuk amalan yang mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi hanya ikut-ikutan ya, bahwa itu mendekatkan diri pada Allah, maka hal tersebut haram dan merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ya. Jadi kayak misalkan ada orang nyembah, mengeramatkan pohon, mengeramatkan batu, lalu dia wis rapopo wong memang itu mereka berusaha mendekatkan diri pada Allah kok gitu. Jadi orangnya mendukung seperti itu, ini perkara yang haram. Paham ya? Ada 3 berarti hukumnya. Lalu yang kedua, pokok pembelajaran kita, celaan Allah terhadap orang musyrikin. Di ayat yang kita bahas di atas ya, Allah mencela orang-orang musyrikin karena mereka mengagungkan patung-patung tersebut ya, patung Lata, patung Uzza, patung Manat. Mereka merupakan patung yang paling terkenal dan paling besar pada zaman jahiliyah. Orang jahiliyah dulu meminta pada patung-patung tersebut keberkahan untuk diri-diri mereka, anak-anak mereka, dan harta mereka. Jadi mereka benar-benar datang ke patung itu. Ya misalkan mengatakan ya Lata berkailah gini, berkailah itu, begitu. Nah, maka mereka dengan perbuatan tersebut telah melakukan syirik besar karena mereka telah menyembah selain Allah dengan minta keberkahan pada patung-patung tersebut. Dan hal itu tidak lain hanyalah angan-angan dan hayalan yang tidak ada hakikatnya. Jadi sebenarnya Lata, Uzza, Manat bisa ngasih keberkahan dan sebagainya, ini hanya omong kosong, hanyalah hayalan. Mereka hanyalah sekedar pohon, batu, patung yang tidak bisa memberi manfaat dan bahaya ini ya. Jadi kalau mungkin ya, bagi yang pernah ke Bali mungkin lihat semua itu ya, karena emang agama Hindu itu ya seperti itu, animisme, dinamisme, meyakini kata mereka dewa-dewanya terwujud dalam patung, dalam pohon-pohon dan sebagainya. Nah itu keyakinan mereka. Yang parah orang Islam yang ikut-ikut mereka. Nah itu tidak boleh, paham ya. Nah ini seperti ini dijelaskannya dalam Al-Quran, bahwa sungguhnya yang seperti itu hanyalah hayalan, tidak ada itu ceritanya. Ya pohon jelmaan ini, batu membawa berkah ini, tidak ada itu ceritanya. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah diriwayatkan suatu ketika mencium Hajar Aswad. Lalu beliau mengatakan ya bahwa Hajar Aswad itu hanyalah batu biasa. Ya, seandainya ya aku tidak melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka qabiltu, aku tidak akan mau untuk menciummu Hajar Aswad. Maksudnya Umar mengatakan demikian ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan tabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Ya, Allah tegaskan bahwa semua batu-batu, pohon dan sebagainya yang diagungkan seperti yang kita lihat di Bali atau yang di Jawa ya, sekitaran orang-orang mengagungkan kuburan, itu semuanya lah nama yang dikarang-karang sendiri oleh kalian dan bapak-bapak moyang kalian, yang Allah tidak menurunkan petunjuk untuk menyembahnya. Tabi'una illa dhon, yang kalian ikuti itu hanyalah yang orang-orang musyrikin itu yang mereka ikuti hanyalah prasangka dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, tidak ada petunjuknya.
Paham ya? Nah, dan apa yang terjadi pada orang-orang yang mengaku muslim berupa perbuatan mencari berkah pada pohon, batu, kuburan dengan keyakinan bahwa hal tersebut bisa memberi manfaat atau menolak bahaya, maka hal itu termasuk jenis tabarruk yang dilakukan oleh orang musyrikin zaman jahiliyah. Kasih garis bawahnya ya. Nah, dan siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sama dengan kaum musyrikin, sehingga barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk tidak menggantungkan hatinya kecuali hanya pada Allah semata dan tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi tidak boleh meyakini batu-batu tertentu sampai ajar aswad tadi itu. Ya, kata Umar ya karena emang disyaratkan untuk menciumnya sudah di situ. Dan ingat ajar aswad itu bukan bukan simbol, maksudnya apa? Bukan disembah ya oleh orang Islam. Tapi memang karena diletakkan di Ka'bah ya sudah sampai segitu saja. Nah, tidak ada keyakinan lebih atasnya. Paham ya? Evaluasinya ya dikerjakan dan dalilnya dihafalkan ayat yang di atas. Kita selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.